Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hujjaj wal ummar wafdullahi ta'ala wa zuwaruh. Wa in sa'aluhu a'tahum wa in istaghfaru lahu ghafara lahum wa in idda'u ustujiba lahum wa in syafa'u syufi'u wa fi riwayah wa ma anfaqu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang sangat mulia, di dalam halaqah yang sangat mulia, dengan tujuan yang sangat mulia, yakni menghadiri undangan dari Sahibul Bait Ustadz Budi Santoso beserta keluarga dan keluarga besarnya, yakni dengan niat yang mulia, ingin melaksanakan ibadatul haji. Namun sebelum kami bicara panjang dan lebar, alangkah baiknya saya mengucapkan rasa hormat saya kepada antum hadirin sekalian, wabil khusus yang saya muliakan segenap kiai, asatidzah, para alim ulama, sini bana ikhwanil asatid, Ustadz Haji Abdul Hafid, Ustadz Jailani, ada Ustadz Adi, Ustadz Dia Khalis, ada Ustadz Adam, siapa Pak tadi? Adam Sulaiman. Oh, Adam Sulaiman, bukan Adam Susenov, Adam Sulaiman, ya. Beserta asatidah yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga yang kami muliakan Sahibul Bait Ustadz Budi Santoso beserta keluarga dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kami muliakan segenap hadirin, saudara-saudara, para tamu undangan yang berkenan hadir di malam ini. Saya ikut memuliakan juga mendoakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini di tahun depan, tahun-tahun yang akan datang dapat barokahnya majlis ini, dapat melaksanakan ibadatul haji juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami berbicara agak panjang dikit aja, agak panjang dikit, kami mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya saya ini kena prank dari Ustadz Budi, kena prank ya. Seharusnya yang bicara sekarang ini harusnya Ustadz Haji Abdul Hafid, Ustadz Haji Khalis, atau Pak Adam Sulaiman. Ustadz yang udah haji ini seharusnya yang bicara, karena ini acara walimatul safar untuk pemberangkatan haji. Saya mau cerita haji, saya yang belum pernah wukuf, ya. Saya mau cerita mabit di Mina, belum pernah nyampe, Pak. Ya, belum pernah. Saya mau bicara apa? Tadi sebelum saya dirasain orang, oh yang ngomong belum haji, saya nyebur duluan ini, Pak.
Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada yang rasain, oh kasihan itu yang bicara belum haji, wah nanti dia panas hatinya, mendingan saya berangkatin besok deh sekalian. Ya nggak apa-apa, namanya ongkos haji kosasi, haji ongkos dikasih, nggak apa-apa, tetap itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Alhamdulillah, kalau naik pesawat saya udah nyampe Pak ke Haramain Mekah Madinah, udah nyampe Pak, alhamdulillah. Jadi nggak kalah-kalah itu amat mah. Jadi masih nyampe, alhamdulillah. Ke Baitullah udah nyampe, ke Madinatul Munawwarah udah nyampe. Cuma belum nyampe wukuf dan di Mina belum nyampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit menjelaskan tentang ibadah di dalam rukun Islam. Kita sebagai orang Islam pengennya menjadi orang Islam yang benar-benar sempurna. Dan di Islam ini, kalau pengen sempurna tentunya harus melaksanakan rukun Islam yang 5. Lah, kalau melaksanakan rukun Islam yang 5, ini dikatakan orang Muslim sempurna. Cuman dalam ibadah atau rukun Islam ini ada yang berhubungan dengan badannya, dengan badan. Contohnya apa? Sampean mengatakan syahadat, sampean kemudian melaksanakan sholat badan Pak, karena berdiri pakai tenaga, rukuk juga pakai anggota badan, sujud pakai anggota badan. Ada rukun Islam juga bukan apa? Puasa Ramadan sampai serunahan, mulai terbit fajar sodik sampai tergelamnya matahari, nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan dengan istri, nggak ngomong yang jelek-jelek, ditahan semuanya selama 1 bulan. Nah, itu juga pakai badaninya. Ada namanya amaliyah rukun Islam itu yang berhubungan dengan harta. Apa Pak? Zakat. Nah, ya zakat, sampai zakat fitrah tentunya. Bukan hanya zakat fitrah aja, zakat mal berhubungan dengan harta. Sempurna berarti. Ada yang badaniyah, ada yang maliyah, berhubungan dengan badan kesehatan, fisik, ada yang berhubungan dengan harta benda. Dan kalau pengen sempurna lagi muslimnya, sempurnakan dengan rukun Islam yang kelima. Saya tanyai, kira-kira sampean pengen nggak menyempurnakan muslim? Pengen nggak? Kalau yang pengen, mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang namanya penyempurnaan itu sangat berat, sangat berat. Sampean kalau nggak tanya ini, tanya Ustadznya. Ustadznya punya amalan pamungkas, riyadhahnya lebih berat. Kalau baru level 1, level 2 biasa-biasa aja. Kalau sampai punya ilmu pamungkas, tentunya riyadhahnya lebih kuat. Nah, kayak ini juga sampai jadi orang muslim yang sempurna, menyempurnakan yang nomor 5 itu lebih berat. Karena apa? Berhubungan dengan badannya, berhubungan dengan maliyah, dua-duanya dikumpulkan. Badannya tantanya apa? Orangnya harus sehat. Kalau tadi dikit. Tadi Ustadz Hadi membukain dengan gimana Ustadz? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada istita'ah. Di Ustadz Adam juga menyinggung istita'ah katanya. Saya sedikit aja. Nah, jadi istita'ah dalam haji itu ada istita'ah, ada 2. Ya, ada istita'ah, ada 2 kemampuan. Apa yang pertama? Istita'ah yang mubasyarah, yang berhubungan dari badan kita sendiri. Apa itu Pak? Yang nama sampai dikatakan mampu, oh saya harus wajib haji Pak. Harus istita'ah dulu. Apa istita'ah? Istita'ah dalam badan kita. Pertama, contohnya adalah badan kita harus sehat. Nah, ini harus sehat. Nah, jadi sehat jasmani dan rohani. Maka syaratnya ibadah haji itu orang tuh harus berakal, harus balik, atau itu yang haji yang menggugurkan rukun Islam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Di samping badannya sehat, dia harus punya apa lagi, Pak? Hah? Duit. Nah, mal, harta, atau ongkos, atau duit. Lah, duit ini bukan cukup hanya sampai berangkat aja, tidak. Nah, istitoah ini hati-hati. Istitoah dalam maliyah, dalam harta. Kita punya duit, Pak Ustadz, berapa sekarang pelunasan? 58 lebih sekian. Nah, anggap saja 60. Bukan berarti saya punya duit 60 juta OTW Mekah. Tidak bisa. Tidak cukup dengan 60 juta OTW Mekah Madinah, tidak. Karena apa? Di samping sampean punya yang buat berangkat, sampean harus punya, karena sampean punya keluarga, punya anak. Kalau Ustadz Budi kan istrinya dibawa, punya anak 2. Itu wajib nafkahnya harus ada. Jadi kalau cuma 60 juta tok doang nggak cukup, belum istitoah. Jadi sampean berangkat ke Mekah bawa 60 juta, yang ditinggal di rumah harus makan cukup keperluannya selama sampean tinggal pergi ke Mekah Madinah. Itu istitoah. Siapa aja? Anak, istri sampean yang dikumpul, waman yalzamu nafaqatuh, dan orang yang waman talzamu nafaqatuh, dan termasuk orang-orang yang sampean wajib nafaqoi, harus sampai nafaqoi. Bang Del gimana? Berangkat punya 60 juta. Selama berapa, Pak? 40 hari misalnya. Sampean kalau sehari ngasih makan anak istri berapa? 100.000. Selama 40 hari berarti 4 juta. Paling enggak buat makan anak ada 4 juta di rumah. Kalau sampai punya karyawan yang wajib sampai nafkahi, harus punya itu semuanya. Itu baru nama istitoah dalam hal. Enggak cukup itu, udah cukup tidak, belum. Apa itu? Harus ada uang atau mal yang bisa buat membayar hutang kalau dia punya hutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Cokor mangkat haji, Pak. Cokor mangkat haji. Berangkat haji mangkat, tapi yang di Saudi di belakang masih punya hutang. Nggak apa-apa punya hutang, nggak apa-apa, tapi harus punya aset sekiranya dijual bisa menutupi hutang. Wes ya. Ini istitoah maliyah tadi disinggung. Harus bukan hanya punya ongkos buat pulang pergi, tapi harus mencukupi nafkah orang yang ditinggalkan. Allahumma Muhammad. Itu istitoah yang kedua. Nah, kemudian ada istitoah namanya dalam perjalanan. Dalam perjalanan harus, kalau lewat kapal laut nggak ada badai. Kalau sampai lewat angkasa, pesawatnya nggak macet di tengah jalan. Kemudian nggak ada apa namanya itu, apa Ustaz? Kalau di atas itu namanya apa? Lampu merah. Nggak ada lampu merah, Pak, di atas, Pak. Oh, matahari, gerhana matahari dan lainnya. Ya. Nggak, pokoknya aman dalam perjalanan. Itu baru namanya istitoah. Nah, itu namanya istitoah mubasyarah, yang berhubungan dengan badan dan diri seseorang yang berangkat haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada namanya istitoah kemampuan yang berhubungan dengan yang diambil dari hartanya. Apa itu? Yaitu seperti misalnya ada orang yang dia sudah mampu secara hitung-hitungan, secara hitung-hitungan mampu, uangnya sudah cukup, badannya udah sehat, udah cukup segala-galanya, tapi dia katakan, Pak, sampai nggak berangkat haji? Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu, lama sebelum dia sampai ntar dulu, sudah didatangi malaikat Israil. Berarti apa, Pak? Udah mampu tapi belum mengatakan ntar dulu, tapi belum nyampe waktu ntar dulu, malaikat Israil datang dulu. Nah, ini bagaimana? Ini harus punya kewajiban ini, Pak. Nah, anaknya, maka ahli warisnya besok mewajibkan diambil harta dari tirkahnya ini untuk ongkos dia berangkat
haji. Ini namanya diambil dari hartanya. Buat siapa? Ya tadi itu. Siapa? Yang sana. Pak Ustadz Adam kayak kalau ada yang berangkat. Tapi syaratnya yang jadi ganti harus yang sudah haji fardu. Oh. Kalau misalnya Ustadz Jailani belum haji, Ustadz saya wakil sama jadi orang tua saya ya. Ustadznya belum berangkat haji, ya jadi dia yang haji. Bapak sampean nggak dapat. Nah, itulah wajib. Ya wajib orang itu kalau sudah ada mampu, dia belum berangkat haji sampai meninggal duluan, ini wajib diambilkan dari harta tirkahnya, peninggalannya untuk diberangkatkan ya. Walaupun si bapak, si orang tua tidak berwasiat masalah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau wasiat masalah hutang kan wajar. Bapak udah kayaknya udah senggaknya kita ngecom. Nah, saya utang pada ono sekian. Itu wasiat namanya, wajib. Nah, orang yang mampu istitoah haji, dia mampu tadi dikatakan dari awal semuanya mampu, tapi sampai meninggal dunia dia belum haji, wajib diambilkan dari tirkahnya untuk berangkat haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Maka inilah untungnya, pentingnya punya anak soleh. Mun anak tak soleh, boro-boro memberangkatkan haji, orang tua meninggal harta banyak, bagi gua. Ngapain bagi? Nah, itulah Pak, pengen untungnya mendidik punya anak soleh yang tahu haknya anak kepada orang tua. Orang tua meninggal belum haji, berangkatin haji, hartanya pakai dulu, bayarin utangnya semua, baru dibagi, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu istitoah. Sedikit bicara tentang istitoah. Setidaknya biar bisa kita mencerna. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kita jelaskan dikit lagi. Apa sih kronologi haji? Kronologi haji kok sebagian ada gak mampu, sekian ada niat pengen haji, bahkan berkali-kali tiap tahun, saya aja belum sama sekali misalnya. Kita ingat tadi ayat yang dibaca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Coba perhatikan, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Nabi Ibrahim ini dalam riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas, wa adzin fin nasi, wa adzin itu perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah selesai membangun Ka'bah bersama putra beliau, siapa? Sayyidina Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika sudah bangun berdua, udah selesai semua, bukannya diam, beliau berdoa, ya Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di antara doa beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, maka disuruh berdoa kepada Allah, suruh mengangkat Allah Ta'ala, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijan. Wahai Ibrahim, ketika beliau sudah selesai merapikan bangunan Ka'bah, dapat wakilah yang datang malaikat Jibril pada Nabi Ibrahim. Wa Ibrahim, adzin fin nas ainatin fin nasi bil hajji. Panggillah semua manusia untuk datang ke Baitullah berangkat haji. Wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabb, ma yablughu sauti. Ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil orang segalan dunia? Ya Allah, suaraku nggak nyampe. Ya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala adzin wa alayyal iblag. Ibrahim, cukup kamu yang panggil semua itu orang. Wa alayyal iblag, saya yang akan menyampaikan kepada semua orang selama yang ada di dunia di penjuru dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah demikian Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik Pak ke gunung. Ke gunung apa? Yang sebelah timur Mekah, Pak Haji. Kenapa Ustaz? Jabal Abi Qubais. Oh, Jabal Abi Qubais ini keren Pak, gunung pertama kali, riwayat pertama kali Allah menciptakan gunung di dunia yaitu Jabal Abi
Ubais. Itu banyak riwayatnya di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk Jabal Abi Qubais adalah tempat penyimpanan Hajar Aswad itu di situ dulu. Ketika banjir melanda kaumnya Nabi Nuh, disimpan di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk Rasulullah ketika beliau berdakwah ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Muhammad, engkau harus tunjukkan itu belah itu bulan. Itu juga terjadi di Jabal Abi Qubais, masya Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lagi lewat naik ke Jabal Abi Qubais, kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian sekarang Allah Ta'ala merintah kalian untuk berhaji di Baitullah yang ini, liyusibakumul jannah wa yujirakum min adabin nar. Wahai manusia, kalian semua ayo haji ke sini ke Baitullah, karena Allah menjanjikan pahala surga bagi kamu dan akan diselamatkan dari siksa api neraka. Fahajju, katanya Sayyidina Ibrahim, ayo haji semua, haji semua. Maka dari itu fa'ajabahu man kana fi aslabir rijali wa arhamin nisa. Maka di waktu itulah semua yang masih ada bibit duri, bibit di dalam aslabir rijal ini bahasa Indonesia apa Ustaz? Saya bukan orang Arab, kalau orang Jawa itu sih tahu. Aslabir rijal itu iko kasa di tulang rusuk. Nah, jadi setiap benih yang masih di tulang rusuknya orang laki-laki atau yang benih-benih yang ada di dalam rahim perempuan, semuanya itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Menjawab. Ada yang jawab satu kali, maka dia bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji satu kali. Ada yang menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik dua kali, berangkat haji dua. Ada yang sampai jangan berkali-kali jawabnya, itu berangkat haji. Mengkulo sampeyan, oh maaf, ada orang Sundanya Pak Ustadz, maaf ya. Kalau kita sama sampean dulu jawab apa enggak? Dulu jawab apa enggak Pak? Kita belum dipanggil-panggil sampai sekarang, kita nggak tahu ya. Tanya sekarang, tanya sama malaikat, saya jawab enggak dulu ya, dipanggil Nabi Ibrahim. Nah, untuk mengetahui jawaban dengan tidak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi segala seseorang, sesuatu, setiap orang itu akan dimudahkan dalam takdirnya masing-masing. Kalau sampean dulu pengen tahu, saya dulu dipanggil Nabiullah Ibrahim, jawab enggak ya? Gimana sekarang, tanyakan ke hadis sampean, ketika ada orang berangkat haji ke ini, bergetar enggak dadanya? Pengen enggak? Ingin enggak? Kalau ingin, mungkin masih mungkin ada tanda-tanda sampean jawab. Tapi kalau ada orang berangkat haji gini gimana? Bodoh amat, mendingan gue dagang baik. Kalau dagang kan dapat untung. Nah, misalnya itu. Jadi dia cuek-cuek aja. Loh, berarti dulu orang itu enggak jawab. Tapi kalau kita dalam hati ingin, masuk pengen, ya Allah, tetap saya pengen ya Allah. Walaupun aku enggak punya duit, enggak punya apa, ya pengen dapat ke ziarah ke Mekah Madinah. Insya Allah itu jawab waktu dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu karijalan, akan datang padamu wahai Ibrahim, yaitu secara berjalan kaki. Itu ibaratnya yang dekat berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan datang sampai menaikin onta-onta yang kurus. Karena apa? Datang dari jauh. Itu kinayah di Al-Quran, bahasa kinayah. Datang dari jauh sampai dibalikkan naik onta yang kurus saking letihnya. Lah sekarang bagaimana? Kita dari Indonesia emang mau naik onta? Kagak kan? Cuman biayanya onta, biayanya onta. Sampai dari sini berapa itu? Capek nggak ngumpulin duit 60 juta? Capek banget sih, yang buat malam buat sih, yang kadang-kadang ladang dijual buat berangkat haji, kadang-kadang tanaman punya cabai buat berangkat. Di pulang-pulang disebut haji cabai, punya tanah apa namanya gusuran tol ya buat berangkat haji, pulang disebut haji gusur apa tol, apa Ustaz? Surna.
Haji Surnah katanya, Iya. digusur tanahnya buat haji. Oh kan, ada pengalaman lagi, Haji Surnah. Nah, ini kalau Ustadz Budi nih haji apa? Jual apa Ustadz? Saya gak ngomong kerja bentar, panggil Pak Ustadz Haji Palet. Enggak, kan beliau juga PA mau ngajar juga, nggak tahu ya. Yang penting itulah susah payah digambarkan oleh Allah, datang ke Mekah naik unta yang sangat kurus. Itulah datang jauh-jauh. Jadi saat ibarat susah payahnya kita mencari rezeki untuk sanggup ke datang Baitullah. Lihat akan datang berapa? Yatina min kulli fajjin amik, datang semuanya dari segala penjuru dunia. Datang semuanya, Afrika datang, Inggris datang, Indonesia datang, Jepang datang, semua datang semuanya. Masya Allah. Padahal kalau sampai lihat ke sana, cuman apa? Lihat Ka'bah doang di sana. Bukan hanya Ka'bahnya doang, tapi apa? Itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lihat sekarang, apa itu? Apa yang di piramid itu di mana Pak? Di Mesir. Nah, kalau di Kerawang ini apa Pak? Wisatanya apa? Wisata, tempat wisata sampai yang terkenal datang, antri nggak? Nah, saya sampean sekarang mau ke Bali lah, wisata ke Bali, sampean pergi ke sana tiketnya ngantri nggak? Enggak, masih karomah, masih keramatan ke Baitullah. Walaupun sana jauh banget, datang sampai antri puluhan tahun. Itu yaitu kami kulli fajrin amin liyashhadu manafi'ahum. Di antara ini adalah barokah doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim itu berdoa Pak juga, ya Allah, saya letakkan di antara anakku, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, di tempat lembah yang di samping Baitullah yang tidak ada pohon-pohonnya, nggak ada tanamannya di situ. Untuk apa? Liyuqimus sholat, agar seturunannya itu bisa melakukan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah orientasinya, kita harus tahu orientasinya orang tua naruh anak bikin rumah, tujuannya apa? Harus liyuqimus sholah, harus untuk ibadah. Bukan orang tua mau nyangkolin anak ini buat apa? Malah nyaman anak audit, malah tak sengsara. Bukan itu. Seperti Nabi Ibrahim, liyuqimus sholah, tujuannya pertama, kalau kita buatin rumah untuk anak, tujuannya harus liyuqimus sholat, biar anak saya ibadahnya nyembah Allah dengan keadaan tenang. Nah, itu satu. Kemudian waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati semua manusia ini bergerak rindu kepada Mekah, Madinah, Baitullah, kepada zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dari mana-mana datang semua keingin, walaupun itu keadaan sesak, sampai sakit, sampai meninggal. Tapi kalau ditanyakan, Pak, capek nggak haji? Capek. Pengen balik nggak? Belum Pak, padahal capek, lesok padahal. Nah, itulah barokah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sampaikan syariat. Adapun nentang, adapun yang nerima, yang tidak nerima, itu lillahi ta'ala. Innal huda hudallah. Nah, kita doakan Ustadz Budi Santoso beserta Ibu Mariati yang insya Allah dengan niat mulia melaksanakan ibadul hajj, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan jalannya, proses ibadahnya, diselamatkan berangkat sampai kepulangannya, dan mudah-mudahan jadikan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir tempat ini yang ingin mendoakan beliau, mudah-mudahan dapat barokahnya. Kita dapat melaksanakan haji tahun ini, tahun yang akan datang, bisa ziarah Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau panjang mohon maaf, kalau sedikit ya juga mohon maaf, kalau ada salah kata mohon maaf. Mudah-mudahan semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Sebelum doa kita baca suratul Fatihah. Kita doakan semua yang berangkat haji di tahun ini, dimanapun berada, dari manapun asalnya, wabil khusus Ustadz Budi beserta istri,
dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bijaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita nafsi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika ali afdhalus salati wassalam. Fi lutfin wa afiyah wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'as salama wal afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan aw mahruman aw madrudan. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fatihah.